Hi guys! Welcome to PR Talk, where every story find its voice. Balik lagi sama aku Ega. Dan aku siapa? Siapa bisa. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, tapi semoga tetap insightful ya. Betul banget, karena di episode kali ini kita bakal bahas yang sesuatu jujur aja pasti banyak banget ditanyain sama dari Games FK yang baru mau join organisasi. Bener banget, karena sebentar lagi juga kan akan ada magang BEM FK. Nah, siapa nih yang gak sabar mau daftar magang BEM? Saya. Jauh HPS. Biar sekolah asik banget santuy. Nah, ngomong-ngomong tentang magang BEM FK ini, sebenarnya BEM FK itu apa sih? Terus departemen yang ada di BEM FK tuh apa aja, sama kerjanya tuh ngapain sih sebenarnya? Iya betul banget, karena kadang kita kayak belum tahu nggak sih, dan paling cuma tahu nama departemennya aja tanpa tahu mereka itu aslinya kerjanya ngapain. Nah, daripada kita kayak nebak-nebak sendiri nih dan bikin asumsi, mending kita Hari ini bakal ngobrol langsung bareng kakak abang di balik layar BMFK itu sendiri. Nah, serunya lagi juga. Hari ini kita bakal jadi narasumber juga ya kan Gak? Betul, jadi kita nggak cuma jadi caster aja nih, tapi kita juga bakalan jadi narasumbernya juga kan. Nah, karena aku Ega dari PR. Nah, aku Dita dari Spora, dan hari ini kita juga ditemenin oleh kakak abang dari SI dan HPS. Halo semuanya. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kan ada pepatah yang bilang kalau misalkan tak kenal maka sayang. Nah, maka daripada itu kita kenalan dulu nggak sih? Betul banget, aku setuju banget. Karena kalau langsung di talk nanti kaget nggak sih? Boleh dong dari abang kakak ini kenalan dulu. Oke, mau siapa dulu nih yang mau Boleh, kenalan? siapa aja? Aku Ladies deh ya. first deh. Oke, ladies first. Oke. Second. Oke. Halo semua, aku Ines dari CI. Halo Kak Ines. Hai. Halo semuanya, aku Hanif dari HPS. Halo Bang Hanif. Waduh, karena udah kenalan, kita langsung aja kali ya. Kita ke pembahasannya nih. Karena kayak sebenarnya aku udah penasaran banget nih dari lama, karena apa sih alasan dulu tuh kalian milih departemen masing-masing ini? Oke, alasannya mungkin dari aku dulu ya. Ladies Boleh, first. Boleh. Oke, kalau misalnya aku kan CI nih, untuk alasan aku masuk CI sih karena jawaban seriusnya itu karena di CI itu ada mengandung Tridharma perguruan tinggi. Ibarat izin. Tapi kalau yang senang-senangnya sih karena CI banyak banget pengabdian masyarakat. Jadi kita turun langsung ke masyarakat langsung, terus kenalan, terus nanti kita juga berbaur sama masyarakat. Dan kita juga sering banget ke masyarakat sambil main kayak gitu. Nah, kan tadi udah nih dari Kak Ines ya CI. Nah, sekarang kita ke Bang Hanif nih. Sebenarnya HPS tuh apa sih, Bang? Oke, HPS itu dia tuh pertama singkatan dari 3 kata. Health Policy Studies. Polisi banget ya Bang. Polisi. Bukan polisi yang Nah, tapi polisi itu terkait dengan kebijakan. Jadi emang di departemen HPS ini kita tuh sangat erat lah dengan kebijakan-kebijakan terutama yang ada di negara kita kayak gitu. Kalau alasan dari abang sendiri milih departemen HPS tuh kenapa sih Bang? Kalau alasan aku sebenarnya alasan pribadi aku tuh berawal dari kenapa pengen masuk organisasi. Kalau alasan aku tuh masuk organisasi, aku tuh pengen diri aku ini punya manfaat, gak cuma buat orang-orang di dekat atau pribadi, tapi juga buat orang di luas, masyarakat luas. Nah, di BMFK kebetulan HPS itu adalah salah satu departemen yang bisa menampung keinginan aku itu. Oleh karena itu aku pengen masuk ke HPS kayak gitu.
Baik, alasan Keren, dari keren. Bang Hanif dan Kak Ines ini kayak super duper bagus banget ya. Coba boleh Betul. mungkin dari Kak Ega sendiri kenapa sih milih PR? Kalau dari aku sendiri pilih PR karena menurut aku PR nih kayak asik aja gitu kan. Asik Humas ya. kan. Humas Nah, enjoy Asik. ya. Ya Enjoy ya, kan, enjoy. terus juga kayak santai. Jadi kita bisa kerja di mana aja nggak sih? Bisa kayak Jadi dalam masa bisa. bisa, Oh, tentu bisa bisa. banget. Ya, ya, Mobile ya, Pas soalnya. banget. Terus juga di PR ini kan ada 3 proker ya, ada Stuban, Humas, dan juga ada PR Talks. Nah, di salah satu prokernya itu ada yang sesuai passion aku banget nih. Apa tuh? Nah, kalian bisa tebak nggak nih? Kalian bisa tebak nggak? Apa ya? Apanya? Apa ya? Langsung Kamu apa? spill aja deh, langsung spill aja. Oh, deh, lanjut. aku Ya tahu udah. deh. Aku spill ya, yaitu ini PR Talks. Mungkin Well, aku well, pengen jadi well. influencer ya, Iya Kak? bener banget kayaknya ini aku emang cita-cita aku mau jadi artis sih guys. Oh iya. Podcast keluarga asli. Oke, kalau dari Dita sendiri nih, kenapa sih pilih Spora? Kalau dari aku sih aku milih Spora itu awalnya ini alasan jujur ya, karena pas itu proker Spora itu hanya 3 proker. Jadi aku mikirnya setelah kalau aku bakal keterima di Spora ini aku kayak nggak bakal terlalu sibuk gitu nanti ya setelah masuk. Tapi aku tuh pengen fix banget milih Spora tuh setelah dari magang, karena menurut aku Spora ini lingkungannya kayak seru banget kan, kayak fun gitu. Pas magang itu jadi kayak asik Spora gitu. Dan Spora ini juga kan kayak nggak yang terlalu jadi tuh dia kayak bisa mengembangkan minat dan bakat gitu loh selain akademik banget. Jadi kayak menurut aku bisa pelampiasan kalau kita udah stres kuliah gitu sih. Jadi kayak itu sih alasan aku milih Spora. Keren. Bagus-bagus banget ya alasannya. Nah, karena bagus-bagus banget nih alasan dari kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini, aku mau nanya nih, first impression kalian nih masuk BEM tuh gimana sih? Karena kan biasanya orang tuh antara kayak wah seru banget nih atau Enggak kayak aduh kita salah masuk gak sih gitu kan, karena kalian tahu sendiri anak FK nih biasanya beban studinya tuh Sibuk, berat kan, iya. kayak sibuk banget. Kalau tambah di organisasi itu tambah sibuk gak sih gitu. Kalau dari Kak Ines dan Hanif sendiri gimana nih jawabannya, kira-kira yang mana? Yang menyesal kah atau yang malah kayak asik seru banget? Coba dari Bang Hanif dulu deh. Boleh. Kita kasih pertama dulu ya. Kalau aku sih jujur ya, temen-temen. Jujur nyesel. Kenapa Kenapa tuh nyeselnya? Nyesel kenapa nggak masuk dari tahun 2000 gitu. Ibarat belum lahir udah BEM Di kandungan pun belum, tercipta pun belum. Iya, karena emang kalau menurut aku sendiri departemen aku tuh kayak asik kali gitu. Asik banget gitu. Bener-bener Tapi setuju sih. iya kan? Bener kan? Bener pasti Iya. di departemen masing-masing tuh ngerasa departemen tuh kayak Iya. asik. Jadi kayak paham perasaan. Jadi kayak aku tuh udah nyaman gitu loh sama lingkungan kerja di departemen aku. Kayak wah seru banget. Kayak nggak ada penyesalan sekalipun masuk HPS kecuali tadi kenapa nggak masuk dari tahun 2000. Iya. Kalau bisa waiting listnya itu Zaman dinosaurus kali ya. Tulis tuh ya nih. Hanif. boleh. Nah, itu meskipun Nanti VPS. meskipun belum brojol ya. Betul. Kalau dari Kak Ines sendiri nih gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya asik banget gitu ya. Sweat. Dan betul kan, setiap departemen tuh pasti punya warnanya masing-masing. First impression aku tuh kayak misalkan ini HPS hidup mahasiswa gitu kan gitu. Terus kalau Spora asik banget. Chill, enjoy. Terus kalau misalnya PR Talks Wih. gitu. Kalau Siti itu biasanya masyarakat. Jadi kayak first impression aku kan pertama kali di magang tuh. Pas di magang kita pasti dikenalin beberapa dari departemen. Nah, di situ first impression aku kayak wah, kayaknya si I seru nih. Apalagi semangat berbagi terus dari hati. Iya, jujur, easy. Masuk sih. Ya. Suara nggak ada lagi. Aduh, buat. Aduh, lanjut dulu kali ya. Nanti Iya. kita ngomongin di belakang layar. Kalau dari Dita sendiri nih, first impressionnya gimana sih? Kalau dari aku sih first impression itu kayak pertama super duper asik banget dan seru dari yang magang, karena kan magang tuh kita ke semua departemen kan. Betul Dan banget. itu kayak pertama-tama dari departemen ini terus ke satu lagi kayak bener-bener semua itu masih asik banget dan semangat, bahkan sampai departemen akhir pun kayak masih terus Iya, semangat gitu. Tapi jujur tuh Spora pas magang tuh kayak Iya, yang di akhir. itu tuh paling heboh Spora, jujur Kan, jujur makanya kayak pusing banget jujur. setelah
daripada gitu aku makin yakin kayak aduh kayak Spora seru deh dan bisa mengekspresikan diri sendiri gitu di Spora. Jadi kayak aku lebih yakin setelah magang itu sih untuk ke Spora. Lalu kan kita welcoming party kan. betul Dan banget. menurut aku seru sih yang ada pertunjukan itu loh, Iya. dan tiba-tiba tampil. Iya benar. Iya, Oh. yang kayak maju itu loh. Yang nyanyi itu ya? Iya. Oh ya betul. Udah, jadi first impression aku ke BEM tuh kayak yang bener-bener asik seru rame gitu sih gitu. Tapi jujur kan pasti ada kayak ketakutan kecil gitu gak sih pas masuk BEM kayak bisa gak ya aku gitu. Tapi turns out ternyata lingkungannya suportif banget sih. Iya, Kayak, betul banget. I love BEM FK. Betul banget. Kan kalau di rumah. Ya. Coba dari kalian guys. Iya. Boleh. Kalau aku first impressionnya adalah benar sih yang tadi kalian bilang, kayak BMFK tuh aku ngeliatnya dari awal tuh kayak aktif banget gitu kan organisasinya nih. Terus juga kayak kakak abangnya juga pas kita itu asik-asik banget, ya kan. Nah terus habis itu aku kira tuh awal-awal bakalan kayak masuk BEM tuh kayak aduh kayak serius banget gak sih gitu, tapi kayak Organisasi gitu. banget. Iya. Mahasiswa. Kayak dari kita maba selalu ada mereka gak sih? Iya, kan kita udah ditemenin sama BMFK ya nggak sih? Nah, Betul. terus karena kayak aduh aku takut kayak serius banget gitu, kaku banget karena aku nggak bisa orangnya yang kayak terlalu formal gitu kan. Terus ternyata pas udah masuk sangat amat super duper seru, apalagi proker-prokernya seru-seru banget. Ngomong-ngomong di teman itu ibarat kata kita yang dulunya peserta sekarang kita udah bisa jadi panitia. Iya. Itu seru sih. Time flies ya teman. Iya, seru banget. Kayak baru kemarin gak sih kita magang, terus sekarang kayak udah ada mau magang lagi. Iya, bener nggak? Ya sabar. Kayak time flies berjalan cepet banget kan teman-teman. Betul banget. Maaf ya. It's okay. Lanjut. Nah lanjut, sekarang kita kayak mau mulai ke intinya nih ya. Intinya tuh. Pertanyaan yang ada sejuta umat nanya nih. Oke. Jadi sebenarnya departemen BMFK tuh ngapain sih? Aja sih? Mungkin kita cuma berempat ya di sini. Jadi kayak kita akan spill dari 4 departemen ini aja ya teman-teman. Oke. Tadi kan dari kita berdua nih. Iya, kita mulu. Iya, kita mulu. Oke. Coba deh kita pilih deh. Lu dari Spora apa dari PR dulu? Dari mana nih? Dari Lu mana? takut Cap cip ya. Cap cip kembang kuncuk pilih mana? Yang mau Wah, Spora. Gue deh Spora ya. Oh, takut. Ayo gimana Kak Spora? Oke, jadi balik lagi Spora ini departemennya ngapain sih? Jadi Spora ini kan kepanjangan dari Sport and Art. Mereka itu akan mewadahi Saat olahraga ya berarti ya? Iya, olahraga dan seni-seni gitu teman-teman. Nah, Spora ini punya 3 proker. Prokernya itu ada MVP, Pocket yang lagi berlangsung sekarang nih, dan ada Batalan Medika. Bedanya tuh apa aja sih 3 proker itu? Bedanya itu kalau MVP sebenarnya semua proker Spora ini kayak nggak jauh-jauh pasti dari lomba olahraga atau lomba seni dan semacamnya kayak gitu. Tapi kalau MVP ini dia itu pesertanya buat halayak luar gitu loh. Jadi kita ke internal, bisa dari kampus lain kayak gitu. Sedangkan kalau Pocket itu untuk internal, jadi untuk para KMFK gitu. Kalau untuk Batalion Medika tuh ngapain sih lomba juga kakak? Batalion Medika itu dia lebih kayak kita tuh ngewadahi komunitas. Jadi di FK ini ada beberapa komunitas, kayak ada komunitas vokal, modern dance, tari tradisional, basket maupun futsal kayak gitu. Jadi yang ngewadahi dari mereka tuh kita gitu. Jadi ya kita juga kalau mereka mau lomba juga kita lagi yang ngurusin. Jadi balik lagi emang Spora ini lomba-lombaan olahraga. Kebetulan tuh aku juga masuk di salah satu Batalion Medika. Jadi kayak aku masuk ke kelompok basket gitu. Komunitas basketnya ada Bang Anik ya. Jadi kita tuh nggak cuma belajar kok, kita tuh ada olahraga juga, kita tuh juga ada latihan kayak gitu. Betul banget. Coba contohin dribble bolanya kayak gimana? Bang Nik. Seset Udah Ya, boleh lah. Aku mau nanya dulu dong, dari Spora, kalau masuk Spora tuh harus ini ya, harus bisa olahraga, apa harus jadi atlet dulu? Waduh. Sebenarnya nggak harus yang olahraga gym girl, gym boy, enggak. Pilates Aduh, boleh. boleh. Jadi kayak ya udah kita olahraga aja untuk fun, untuk senang-senang, tapi ya untuk kesehatan juga gitu. Karena waktu itu juga kita pernah pengen janjian buat lari di GBK bareng-bareng kayak gitu. Janjian tapi jadi nggak tuh janjinya? Masih banyak waktu. Masih 2006 lah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak gitu sih, nggak harus kok. Jadi kalau kalian yang nggak bisa olahraga atau nggak bisa nari tapi pengen masuk Spora, nggak bisa seni-seni gitu tapi pengen masuk Spora, bisa banget, boleh.
Boleh, Langsung boleh. aja. Sung, let's go. Oke. Oke. Kalau dari aku nih ya. Iya, Boleh, boleh. Oke, dari PR sekarang ya. Sekarang dari PR ya. Boleh Sebenarnya ngapain aja sih PR yang tadi aku udah jelasin, karena tadi ada proker ada 3, jadi itu ada humas tuh ada terbagi 2, jadi ada eksternal sama internal. Kalau yang eksternal ini di luar dari FK UPNPJ itu sendiri. Kalau misalkan internal di dalam FK-nya aja gitu. Oke. Terus biasanya kita juga ngurusin media partner gitu kan. Oh. Terus Banyak banget tuh. Banyak Sponsor, tuh relasinya tuh sponsor. banyak ya, berarti ya relasinya ya. Betul. Banget, jujur. Terus juga ada stuban yang bakalan dilaksanain dikit lagi nih. Siapa nih yang nggak sabar mau stuban nih? Jujur. Mau Kita kita mau- orang. Iya, nanti ya jangan kita spill di sini ya. Oke, baik. Lewat layar ya. Baik. Pokoknya nanti akan ada stuban dan ini seru banget. Kayak kalian stay tune aja ya. Teman baru ya nanti Iya, ya. betul. Seru banget, udah Bener kebayang. banget. Nah, terus terakhir sama ini deh PR Talks. Ini tuh kayak sebenarnya podcast kayak sharing-sharing aja gitu. Jadi kita bakal ketemu banyak orang kan buat kayak Iya, tanya-tanya. Terus kita juga dapat insight baru juga kan. Nah, Hmm. kayak gitu di PR. Betul banget. Kalau dari Keren ya. Ega sendiri tuh sebenarnya lingkungan PR tuh gimana sih, kayak terus cara kalian bonding nih di PR, pasti kan departemen tuh cara bondingnya sendiri tuh beda-beda kan ya. Kalau dari Iya. PR tuh gimana, dari lingkungannya, terus cara kalian bonding itu gimana sih, boleh nggak sih dijelasin, di Oke. spill gitu. Kalau dari PR sendiri ini cara bondingnya kayak kita kan suka selesai prokeran nih, kita Iya. suka makan bareng. Oh ya, paham. Nambah apa ya, kedekatan kita Iya, gitu kan. Terus betul. juga kita kan suka cerita-cerita gitu kan. Tadi prokeran gimana karena kan tiap orang suka beda divisi kan di Betul, prokeran betul, itu. betul. Jadi kayak kita sharing-sharing gitu sambil makan sambil sharing. Jadi kayak nambah kedekatan kita aja gitu. Terus kalau tadi apa satu lagi? Lingkungannya gimana sih PR itu, serius banget kah atau kayak sebenarnya enggak gitu. Ya kan kayak ngurusin sponsor gitu. Gitu banget tuh kayaknya tuh, Enggak tiap orang kok. ngechatin orang mulu tiap hari. Waduh, udah sampai begadang ya ngechat. Waduh, ini belum dijawab lagi. Itu mah bukan orang itu nggak sih kalau minggu Salah lagi ya. Kalau dari humas ini sendiri, aku tuh kan humas eksternal, dan ini tuh bisa kan based on HP kan ya Kak, Iya. gitu. Jadi aku bisa ngerjainnya dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang dan waktu. lagu. Lagu tuh. Aduh, puitis. Ya udah deh, dari PR sekian, boleh di next. Boleh. Mungkin ke siapa yang dulu deh? HPS dulu. Jadi HPS sebenernya ngapain? Kan tadi udah di-spill tuh HPS tuh ngapain. Ya udah, berarti boleh jelasin dikit lagi sama kayak tadi lingkungan dia gimana, terus cara bonding dari HPS departemen itu gimana. Boleh dong Bang Adit di-spill. Oke, kalau dari HPS tuh jadi pertama dari lingkungan enggak deh, dari bonding dulu deh. Oke. boleh. Jadi kayak kalau di HPS itu tuh benar-benar dari awal kita yang kata apa sih, welcome party kan, Oh iya, lupa. kayak bener-bener kakak abangnya itu kayak udah kenal kita gitu loh. Oh. Ini kayak asik gitu, bener-bener kayak langsung ayo gitu. Kita yang sebagai orang baru kan biasanya wajar lah lingkungan baru. Iya. Nah, kita pas ketemu mereka tuh kayak langsung kayak lega gitu. Frekuensi ya. Kayak bener-bener kita tuh dirangkul. Jadi kayak lingkungan kerjanya karena mereka ini juga kakak abang yang suportif, yang bener-bener ngerangkul, itu kayak nyaman banget lingkungan kerjanya. Misal kayak kita kerja kecapean, mereka tuh kayak care gitu, kayak kamu kenapa, ada masalah apa gitu. Kayak kita tuh kayak nggak ada beban buat kerja. Misalnya ada 1-2 hal yang kita tuh sibuk, itu tuh kerjaan kita tuh malah bisa sampai diundur kayak gitu. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih HPS. Seru ya di HPS ini. Seru banget. Sama suportif banget ya. Berarti Bang Adit mungkin nextnya ke yang baru masuk ini nanti. Iya. Lu rangkul nanti. Rangkul. Jangan lupa masuk HPS makanya. Baik. Katanya digacoan sampai pagi ya. Itu nginep kah di Gacor? Aduh, itu base camp deh kayaknya deh. Spill gitu. Oh, jangan ya. Makanya kalian masuk HPS dulu Katanya biar tahu. Betul. Di Winglock juga
Iya boleh lah. Iya. Oke terakhir deh. Terakhir Bintangnya sih, tuh ada di akhir Oke, nih. oke. Bintangnya, bintang. Best for the last ya. Iya betul. Boleh. Oke, jadi di CI sebenarnya ini gambaran besar aja ya teman-teman. Kayak di CI itu ada apa aja sih prokernya? Yang pertama, Banyak banget. yang kemarin Banyak banyak banget. banget. Tapi tenang aja di sini teman-teman nggak boleh demot gitu. Dan nggak bisa demot juga sih di sini karena bener-bener diajak asik banget. Yang pertama, yang mitra karya, yang bareng juga ya sama SOK kemarin ya. Betul. Iya, itu Iya. kayak Upin Ipin ibarat ya, Upin Sampingan, Ipin. nggak Iya, apa-apa. jaringan Sampingan, sampingan. benar-benar. Upin Ipin. Terus biasanya ada Komdev atau Community Development, itu biasanya ada kita nanti ke desa binaan. Nah, desa binaan dari FKUPN iya. Di situ nanti kita mengintervensi masyarakat yang ada di sananya. Terus ada Cia. Nah, kalau Cia ini lebih ke kayak dia hari-hari kesehatan, misalkan hari diabetes sedunia. Asma yang kemarin ya. Betul banget, kemarin Oh. baru ada hari asma. Nanti kita bikin campaign-campaign dan teman-teman juga dibuka untuk KMFK. Dan terakhir yang paling bintangnya itu adalah tahu lagi. Kasih tahu. kasih tahu ya ini ya. Kasih tahu. Betul. Yang paling gong adalah CFH. Wih. Lagi ongoing gak sih kan itu? Betul banget. Sebenarnya semuanya gong ya, cuman karena CFH. Wis proker sendiri. Jangan Semuanya. jangan disebut. Oke, jangan disebut. Oke, Kita CFH. terakhir. Betul, CFH ini ibarat kayak mega baksosnya gitu ya. Jadi kayak di sana ada nanti fun walk, terus nanti juga kita untuk tahun ini temanya adalah teman tuli. Jadi teman-teman yang mau iya betul, yang mau bahasa isyarat, Aku belajar tahu bahasa cuman isyarat. ini. Apa itu artinya? Sebenarnya bukan HPS. Salah ya. Ini apa artinya coba? I love you. I love you. Oke. Terus jangan lupa teman-teman join CI. Yes. Iya, tadi aku lupa nih Kak ngejelasin broker yang ada di SOK. Coba. Coba deh boleh HPS ada apa Boleh. ya? Jadi kalau sebelumnya tuh HPS itu kita nggak di satu mata, jadi kayak gimana ya? Kita tuh satu kesatuan tapi dibagi dua gitu. Oh iya. Dan itu kita ada punya dua tim. Pertama ada tim primer, yang kedua Oke. ada tim insidental. Oh. Iya, Isu ya. Nah ini tuh dibagi terkait dengan isu-isu yang ada. Oh iya. Pertama deh ke tim primer dulu. Kalau tim primer ini tuh berarti mereka tuh akan mengurusin isu-isu yang emang udah beredar di masyarakat yang luas. Oke. Bisa kita kasih contoh tentang merokok di tempat umum, Oh. Iya. atau tentang literasi kesehatan di masyarakat. Kan Oke. kayak masyarakat tuh literasi kesehatannya apa ya? Bisa dibilang angkanya cukup rendah ya. Nah itu diurusin sama tim-tim primer kayak Oke. gitu. Nah kalau sementara yang insidental itu tuh kita tuh ngebahas, termasuk aku nih, aku insidental, Oke. kita tuh ngebahas hal-hal yang dar-der-dor, yang bener-bener baru itu loh. Oke. Kita kasih contoh kayak kemarin ada kasus misalnya dokter Isip yang nikah. Kayak bener-bener baru kan. Benar-benar. Kayak sebelumnya masyarakat tuh kayak nggak tahu lah, tiba-tiba ada kasus dokter Isip meninggal beberapa orang, ataupun kasus yang lain yang bener-bener kita tuh belum pernah ngebahas sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Tapi kita juga punya broker besar. Apa tuh? Apa tuh? Udah ya. Aduh. Sama tuh ya dulu. Mulai nih. Mau saya sebutin apa disebut? Disebutin aja deh. Sebutin aja ya. Iya. Broker pertama kita tuh yang broker luas itu ada pertama School of Kastra. Yang kemarin itu ya yang Iya, pernah betul. Iya, itu banget kita collab SOK sama MK kayak gitu. Ini tuh kayak ya udah School of Kastra, benar-benar cara belajar tentang kajian strategis gitu. Yang kedua ada broker eksternal juga namanya Dispup. Apa itu? Nah, Dispup itu diskusi publik. Nah, kalau bedanya ini sama SOK, ini tuh kita akan kayak namanya diskusi. Nanti kita kayak ngobrol-ngobrol bareng ahlinya, pakar yang ada kayak gitu. Boleh. Itu banget ya. Jangan lupa daftar Dispup teman-teman. Terus aku mau nanya buat Bang Hanif, tadi kan isu Insidental. Nah itu berarti kayak harus bener-bener melek lah tentang isu-isu sosial. Bener kalau banget, itu. betul banget. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener gimana ya, online lah gitu. Oke, up to date gitu Up ya. to date. Iya. Dan kayak ting masuk nih kasus. Udah. Iya. Ibarat Windah. Iya. Betul banget. Nah, tapi bukan berarti teman-teman primer tuh nggak melek kasus, mereka juga melek. Soalnya mereka juga punya jobnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman cek nih IG HPSDM FKUPN FVJ, ntar ada di sini. Ya, ada di sini. Itu tuh ada beberapa postingan teman-teman.
ada rubrik kayak gitu. Rubrik tuh kayak ada beberapa slide itu tuh contohnya rubrik. Terus kita juga nanti ini lagi ongoing kita bikin kajian. Kemudian juga nanti ada yang namanya Beagle Sound. Beagle Sound itu kayak gimana ya? Kayak wawancara gitu loh. Oh iya. Pernah kan? Oh iya, pernah. Kayak Wawancara. kakak. Iya, Iya. gimana? Skincare-nya apa kak? Oh, Oh iya. iya. Skincare ya. Oke. Enggak, wawancara enggak. Iya, Beda. Iya, gitu teman-teman. Seru-seru banget gak sih? Seru Iya banget. kan? Ini baru dari 4 debat. Iya, belum yang lainnya. Undang lain ya. Wah, nggak kebayang. Kayaknya bakalan Enggak. berepisode-episode deh ini Mm-mm. kalau Iya. ngundang semuanya. Seru banget soalnya jujur. Iya, betul. Mungkin kita masuk ke sesi yang lebih personal kali ya. Waduh. Tapi akan Ada hati yang harus dijaga. Enggak ya, bukan ya. Bukan ya. kita mungkin bisa bahas ke yang lebih personal kali ya. Apa tuh? Mungkin aku mau nanya kali ya, ini bisa buat kalian bertiga yang mau jawab duluan, boleh nanti ya. Aku mau nanya kayak apa sih skill yang paling berkembang semenjak masuk BMFK, dan tantangan terbesar kalian tuh apa semenjak masuk BMFK gitu loh. Itu Oke. sih mungkin boleh sih. Terus kayak karena BMFK ini kalian kan di FK ya, kita di Iya, FK. betul. Karena itu kan juga ada tuntutan akademik kan, Betul prestasi banget. tinggi. Itu apakah juga ngaruh ke BMFK-nya, mungkin boleh dijelasin. Oke. Yang pertama ya, skill yang berkembang banget. Yang pastinya itu public speaking. Bahkan kayak dari kita-kita gini, dari diskusi gini itu kan kayak dikembangkan di Oh, BEM. Diasah ya. Betul banget. Tuh masuk BEM teman-teman. Karena di BEM tuh Buzzer deh. iya, basic banget nih, basic banget sumpah. Emosi. Hasutan-hasutan ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan di BEM ini kan kayak kita diajarin ya gimana caranya kita public speaking, terus kayak pendapat kita tuh sebenarnya nggak ada yang salah teman-teman. Jadi kayak sangat banget dihargain. Betul banget gitu ya. Lagi HPS kan sangat menyuarakan Iya. suara ya. banget. Betul. Betul banget. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, selain itu mungkin nyambung tadi ya pertanyaan Iya. selanjutnya. Mungkin salah satunya juga time management. Nah, time management ini tuh pasti kita kan juga semua dari FK kan, dan beban akademiknya tuh banyak banget. Laprak, oke, laprak Oke. ada. Lab, terus apalagi kuliah, tutor, ya AL, iya, PJBL, itu banyak banget. Dan dimana di BEM ini kita diajarin time management yang baik. Kayak kita nanti diajarin makin jago tuh fishbone-nya. Asik. Metrik. Metrik. Tapi ngomong tentang Iya. manajemen, kayak kadang ngerasa gak sih 24 jam itu kurang? Jujur kurang banget. Ibarat satu hari tuh kayak kayaknya 48 jam bisa gak sih gitu. Aduh, capek sih kalau kayak gitu. Iya. Ngantuk deh. Tapi kayak kurang gak sih? Iya kurang, karena prokeran juga ada kan. Iya, Cuman benar. aman banget sih. Boleh lanjut, tadi kan ada lagi tantangannya apa ya Kak? Tantangannya pasti yang tadi sih, pasti beban akademik. Cuman itu dapat diselesaikan karena kita di sini diajarin juga time management di BEM. Jadi ya udahlah, problem solve lah, easy peasy. Pokoknya seru banget di BEM asli. Iya, asli. Enggak yang itu kan. Iya. Enggak. Iya, kalau misalkan kepo, BEM FK. Iya, betul. Iya, di sini. Kalau menurut aku sih kurang lebih untuk apa sih keuntungan masuk BEM itu kurang lebih sama kayak ini sih. Tapi aku lebih nekenin di bagian time management. Jadi kayak iya benar. gimana ya? Kita tuh kan sebagai mahasiswa, kita tuh harus benar-benar bisa ngatur waktu kita, terutama buat masalah akademik. Nah, terus kita nih masuk ke dalam organisasi sebagai BMFK. Nah, di sini kita akan mengalami pertama paling pasti kita tuh kayak ngerasa susah lah buat ngatur waktu kita. Iya sih. Apalagi yang sebelumnya kita bisa santai-santai, Betul. kan kita scroll Betul. TikTok, Iya. kita bikin TikTok. Iya. Nah, dengan masuknya kita ke BEM, kita tuh akan lebih hard try hard lagi buat Oke. time management kita itu. Ngatur ulang lagi. Tapi ketika kita udah bisa ngelakuin hal itu tuh manfaatnya benar-benar besar banget teman-teman. Iya. Jadi kayak kita misalnya nanti ada satu saat kita tuh kayak nggak ada kerjaan, kita akan nyari kerjaan sendiri. Oh iya, Betul. Iya. Ya, istilah kata bukan kerjaan yang nanti datang kita yang Kita datang yang kerjaan. cari. Betul. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Produktif. Produktif. Betul banget. Iya. Kalau tantangan balik lagi emang benar-benar beban akademik terutama di fakultas kedokteran itu benar-benar besar ya. Soalnya ya gimana?
kayak bener-bener dari hal yang kita pelajarin itu bener-bener banyak dan bener-bener luas. Jadi kayak kadang tuh ngerasa kita tuh nggak cukup kalau cuma belajar cuma di kampus. Oh. Ya, jadi kayak harus dibawa ke rumah, Iya, tugas rumah kayak bener gitu. banget. Jadi tapi balik lagi dengan adanya perkembangan skill time management, betul. kita akan bisa ngelewatin hal itu. Meskipun awalnya kadang struggle, tapi semakin kita lewatin, kita akan semakin bisa kayak gitu. Benar sih. Hmm. Iya, aku juga setuju sih dari Hanif karena kan awal-awal tuh biasanya kita adaptasi dulu nggak Iya, sih, betul. ya kan? Iya. Mungkin Pasti kayak culture shock ya. karena kayak awal-awal mungkin kayak kaget gitu Iya, ya, tapi kayak lama-lama pas setelah Biasa dijalanin kok. Iya. fun-fun aja, Bisa ya nggak aja. sih? Ya Kita kan? juga masih hidup, Iya, teman-teman. alhamdulillah ya. Gak kelihatan stres kan? Iya, ya sih. Easy, bro. Yes. Itu dia. Betul banget. Coba Kalau dari gantian dong. dari Dulu deh. mana? Boleh Kalau dari dulu. aku, tadi apa skill ya? Ya skill dan tantangannya apa sih? Kalau skill dari aku sendiri yang tadi jadi kayak kalau masuk BEM itu karena kan suka ikut prokerannya, jadi kita Iya. suka banyak temen gak sih? Jadi Iya, kita punya betul. teman baru. Bantu teman juga Iya, kan. nah terus habis itu kita bikin jadi lebih pede gak sih? Iya, Gitu betul, kan? betul, Bener nggak? betul, Bener nggak? betul. Terus kayak lebih ekstrovert nggak? Iya, Setelah benar. masuk BEM ini, iya nggak? Aduh, Sama nggak enak? sama siapa aja ekstrovert ya? Iya, semuanya disapa gak sih? Betul. Hai, gitu ya. Nah itu sih yang paling. Terus juga sama tadi time management itu benar-benar membantu banget sih menurut aku. Terus juga mungkin dari tantangannya karena awal-awal aku tuh kayak tantangan awal-awal tuh kayak kaget kali ya, karena sebelumnya tuh di SMA aku nggak ikut organisasi gitu. Sama aku juga jujur. Iya kan? Jujur. Terus pas kuliah nih aku mau mencoba hal baru, jadi aku memberanikan diri aku buat kayak ikut BEM gitu kan, kayak Iya. aduh keren gak sih Iya, BEM keren. itu ya kan? BMK. Gua pengen pakai baju keren nih. Iya, bener. Uh. Aduh, keren banget. Gagah. Cantik dan ganteng gak sih kita sekarang? Ya. Bener-bener. Nah karena awal-awal kayak belum ikut organisasi, terus kayak pas kuliah nih ikut organisasi, terus kayak wow ternyata seru ya masuk BEM itu. Jadi kayak kita punya kenalan baru, terus juga punya insight baru ya kan. Terus kayak pokoknya seru banget. Kalian juga lihat kan proker-proker yang ada di BEM itu semuanya seru-seru Super banget. fun. Sebut problem yang gak seru. Sebut. Iya, sebut. Kayaknya gak ada yang nyebut deh. Aduh, gak denger apa-apa. Iya, gak denger apa-apa. Saking seru semuanya gak sih? Betul. Tuh. Kalau dari Kak Dita nih, Kalau dari Gimana? aku mungkin jawabannya emang kurang lebih sama nih sama kalian tiga karena Iya. kayak udah diakumulasi nih jawabannya kayak benar skill yang bisa berkembang itu dari time manajemennya, terus public speaking, terus bisa memperluas relasi. Jadi kayak itu semua tuh bener banget teman-teman. Dengan masuk BEM itu kita kayak dari yang tadinya malu-malu nih ya, aku juga kayak awal tuh kayak ih takut Malu-malu deh. kucing ya. Pas setelah program tuh kayak mau nggak mau harus menyapa semua orang gitu loh. Jadi Betul kayak banget. gak bisa kita diem-diem aja, jadi kayak harus halo gitu. Jadi kayak lama-lama tuh jadi ekstrovert sendiri kayak gitu. Terus kayak capek gak sih? Jujur aku enggak, karena kayak aku tuh senang saat kita program kan aku tuh fun Ya, gitu. betul. Benar-benar seru banget ketemu orangnya itu aku suka gitu. Tapi emang persiapannya sih jujur itu kayaknya yang lebih memakan energi, tapi itu juga kayak bisa kok selesai karena kayak di Bareng-bareng iya kan. betul. Kayak gitu. Kalau untuk tantangannya benar balik lagi karena kita beban akademik kita tuh banyak banget, Betul, dengan betul. banyak segala banyak itu, tapi tetap aja bisa kalau dijalani walaupun aku kadang ngerasa 24 jam itu kurang. Kayak apalagi kayak kalau orang pulang pergi ya, Iya. itu benar-benar capek itu kerasa banget. Oh iya benar. Jadi kayak Iya ya. Oh iya ya Bang Iya. Andi. Iya. Oh itu Besok juga. aku story. PP mana nih Bang? BP Bekasi nih. Waduh, makasih. Masukin. Benar gitu ya. Gitu ya. Kalau kayak itu mana? Aku mah deket. Di PP mana? Depok. Depok. Kalau jujur gimana kayaknya Iya, fokus kayaknya kan? sih. Aku kos, aku dari Bandung. Seru deh Gitu. Bang. ya. Mila di mana Mila? Oh gue nanti Dilan aku jemput. Kalau Dita mana nih? Juga ngekos kok. Aku juga ngekos, alhamdulillah. Jadi kayak lebih ini sih untuk mengatur waktu, nggak yang selalu struggle dengan perjalanan PP, enggak gitu. Tapi teman-teman APP jangan takut ya, Iya. karena Takut. nggak akan dibebanin kok. Betul Bener-bener. banget, betul. Cuma kayak kakak abang itu juga ngerti kalau kita tuh PP, kita capek pasti akan dibantu. Betul. Jadi jangan takut kalau buat join.
BMF Karena kalian juga gak bakal ngerasa sendiri gak sih? Iya kok teman-teman PP yang di BEM ini. Betul. Tenang aja guys. Nah, ini nih yang sesi-sesi paling penting buat calon anak magang nih. Adik-adik gemes yang magang. Nah, sebenarnya mungkin ada adik-adiknya yang kayak lagi galau gitu kan. Duh, mau masuk organisasi apa ya gitu kan, mau magang apa ya gitu kan. Nah, BEM juga mau masuk ke departemen Iya. apa? Mungkin nih kan di sini ada 4 departemen ya. Mungkin Betul boleh banget. kali di spill dikit gitu kan. Jadi kayak menurut kalian orang-orang kayak gimana sih yang cocok gitu masuk ke departemen kalian? Waduh, oke banget tuh. Coba kita mau dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Gambreng gak sih? Gambreng nih, boleh gambreng ya sekali ya. Boleh. Oke. Sebenarnya kalau dari aku semua orang bisa masuk PR kok guys. Semua orang bisa masuk BMFK gitu kan. Asal ada kemauannya aja gitu kan. Asal ada niat dan kemauan kan. Betul banget, setuju banget. Terus yang penting juga kalian percaya diri aja dan akan kalau kalian mungkin kayak awal-awal kayak takut gitu kan, takut nggak usah takut guys, akan dibantu sama kakak abangnya yang ada di Betul BEM. banget. Terus juga kayak mungkin kalau misalkan aduh kak aku introvert gitu kan, guys aku juga tadinya introvert gitu kan, sama masuk BEM menjadi extrovert. Betul banget. Gitu. Kalau untuk personality itu cocoknya orang-orang yang kayak apa nih kak untuk masuk humas? Harus yang ekstrovert kah atau yang kayak terus apa sih kayak harus Introvert gitu. Ya friendly gimana gitu. Yang pasti harus friendly ya, karena kita kan berhubungan dengan eksternal gitu kan. Jadi kan first impression organisasi BMF itu kan ada di humasnya kan. Ada ya mukanya. Ya, jadi kayak face of BMFK gitu kan. Kak jujur. Jadi kita harus ramah dan juga kita harus bersikap baik gitu aja sih. Sebenarnya semua orang bisa masuk kok. Nggak ada kriteria khusus gitu. Kalau aku juga sama sih ya, semuanya bisa masuk. Dari teman-teman juga masuk cobain ya magang. Nanti tapi mungkin teman-teman yang suka bermasyarakat atau kayak turun langsung nih ke masyarakat, terus kayak Bapak, Ibu, mau kenalan gitu, mau kenalan sama bapak ibunya atau anaknya. Aduh, jangan bantu. Itu bisa banget ya teman-teman, masuk sih aja udah ramai banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama masyarakat, itu bisa banget. Kalau teman-teman suka langsung aja sih. Langsung. Sekarang nih dari Bang Hanif. Boleh. Soal gimana Bang? Kita harus Tenang aja. Nih di HPS itu semua bisa masuk. Semuanya bisa masuk, terutama yang pengen melek terkait keadaan terkini di negara kita. Betul banget. Teman-teman tahu sendiri kan, negara kita tuh ya bisa dibilang agak berat. yang baik-baik saja. Dan bagi teman-teman yang pengen menyuarakan hal itu, pengen menyadarkan semua masyarakat Indonesia, hey sadar kayak gitu, bisa tuh masuk ke HPS kayak gitu. Tapi kita nggak membatasi siapapun tuh bisa menyadarkan orang lain. Oleh karena itu siapapun bisa masuk ke HPS. Keren banget. Teknik marketingnya jago. Kalau gue akuin nyampe. Istilah marketing biasa. Oke, kalau dari Spora nih gimana nih? Kalau dari aku, dari Spora sih sebenarnya emang betul tadi kata kakak abang tadi, kayak siapa aja tuh bisa masuk Spora, nggak harus yang bisa olahraga, yang nggak pun bisa gitu, nggak harus yang bisa seni-seni, nyanyi, nari, nggak bisa semua masuk Spora. Tapi mungkin kalau kalian emang tertariknya untuk membuat lomba atau kayak yang nggak terlalu pendidikan banget atau yang pengen yang lebih santai gitu ya teman-teman, bisa untuk ke Spora ini, karena emang kita tuh fun aja buat ngadain lomba-lomba aja untuk ngilangin stres, untuk ngilangin penat kayak. Jadi kayak udah, jadi kayak bener-bener kita tuh fun banget gitu. Mungkin kalau kalian yang udah capek dengan urusan akademik dan pengen program fun aja, lomba-lomba santai aja, bisa banget untuk masuk ke Spora. Betul. Katanya S-nya tuh Spora, S-nya santai ya. Santai banget. Having fun banget. Enjoy, Spora enjoy. Bener banget nih. Berarti buat yang mau magang nih, kalau nggak punya pengalaman organisasi kayak aku tadi, aman aja kan ya? Aman banget.
bahkan kalian bisa ngembangin skill kalian Iya, setelah betul. itu. Di sini kalian belajar teman-teman. Kalian gak langsung kayak, wih ngelakuin ini, ngelakuin Iya, itu. Betul. Emang gak usah takut Iya. teman-teman. Ibarat learning by doing. Iya. Kaget patah. Paham. Ngobrol-ngobrol seru banget Iya, nih dari tadi benar. sampai gak kerasa ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Duluan. Iya. Padahal tadi kayak baru opening Iya, gak sih? Iya Perasaan. sih. Kayak ngerasa. Iya, Baru subuh kan? Iya. Karena ngalir banget ya sih dari tadi kita ngobrolnya seru banget. Betul. Mungkin nih ya sebelum kita tutup episode ini, mungkin dari abang-abang dan juga kakak-kakak yang ada di sini, satu pesan dong buat adik-adik gemas ini yang mau magang BEM Bisa gitu. mau welcome mereka. Apa ya? Buat ada di gemes yang mau ikut magang, kayak jangan takut ya guys, kalian bisa langsung aja cobain dulu magang gitu. Terus kalian kan bisa lihat tempat-tempat yang dulu, terus dipikir-pikir lagi mau masuk yang mana. Jadi tenang aja, yuk join ikut magang. Benar sih, kalau dari aku nih ya, pokoknya kalian mau yang kayak extrovert atau introvert itu nggak apa-apa, kalian join aja dulu, daftar dulu aja magangnya. Siapa tahu kan kalian bisa kayak pas magangin kan kalian bisa lihat ya spill-spillan dari departemen-departemen yang ada di BMF kan. Nah, nanti Iya. bisa kalian sesuaiin aja sama minat dan bakat kalian nih, maunya di mana gitu. Justru itu karena kita ngadain magang untuk kalian yang Iya, masih bingung nih mau departemen apa, mau ada kan magang ini tuh banget. Supaya nggak bingung ya. Boleh dilanjut Pak. Oke. Yes. Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama ya, teman-teman join magang aja. Terus di sana juga kita bakalan having fun gak sih? Kita ada tugas-tugas kok. Iya, ada tugas ada. aja. Kita ngeliat-lihat aja mana ya yang cocok sama Iya, kita. mana yang mau aku ambil. Betul. Tapi kalau bisa sih yang ini ya guys, yang ini. Yang ini juga boleh nih, yang ini nih, yang ini. Guys, kita tuh bisa habis sama tugas itu. Kan jangan tugas lagi. Iya. Eh, Lompat bebek. Lompat bebek. Kalau dari Bang Hanif nih gimana? Kalau dari aku pesan buat teman-teman yang mau magang, nanti kalian hilangin semua apa ya namanya, pikiran yang negatif kalian terkait betul. organisasi, kayak duh capek, duh ribet, duh banyak, atau kayak apapun itu kalian hilangin dulu. Kalian boleh ikut magang dulu, kalian cari tahu gimana sih organisasi itu, karena organisasi itu tempat yang menyenangkan teman-teman, bukan seperti yang kalian pikirkan. Jadi boleh banget teman-teman join magang. Setuju banget. Iya, nanti kalian tahu kok kayak ini ternyata departemen ini tuh kayak gini ya, Iya. yang itu kayak gini ya. No, kayak gitu nanti teman-teman tuh dikenalin. Jadi kalian tuh kayak bener-bener nggak akan bingung kok. Betul. Itu Seru banget. Iya. Serius. Itu dia. Jadi kesimpulannya, coba kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari obrolan kita hari ini ya. Ini ada yang rekam nggak ya? Udah dirangkum. Kesimpulan podcast ini juga adalah jangan lupa daftar Magang. magang. Daftar magang. Itu sih kesimpulannya dari podcast sepanjang ini. Iya, nanti editor magang. Ya. Kita lagi masih magang kok. Iya, magang. Kita ketemu kita lagi kok. Betul banget. Udah seru banget nih kita ngobrol-ngobrol. Jadi kayak thank you banget buat teman-teman CI dan HPN. Hari ini. Nah, semoga podcast kali ini tuh bisa bikin kalian nambah apa ya, pengetahuan kalian gitu, kayak biar nggak bingung lagi nih kalian mau departemen apa ya gitu. Terus juga jangan lupa magang BEM juga ya supaya nggak bingung gitu. Kurang arah. Iya, Betul banget. Iya, ini kemana? Ini arah kemana ya kan? Nah, mungkin karena dari siapa tahu gitu kan setelah magang BMFK ini kalian juga punya temen baru nggak sih? Betul Pasti banget. Akunya tadi nggak kenal kamu deh kayaknya. Iya kan, kita Betul. nggak kenal kalian kan setelah magang BEM itu jadi punya temen baru kan. Bisa kalian sama bener nggak? Setuju. Ada yang naksir kakak kamu. Salah. Atau siapa tahu bisa lagi. betul. Siapa tahu ketemu kayak jodoh. Ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Aku bersemi di BMFK. Oke. Aduh, sedih ya. Udah mau akhir nih dari episode 2 ini. Nah, sekian episode 2 kita kali ini. Aku Ega. Dan aku Dita. Aku Ines. Aku Hanif.
Sekian dari podcast PR Talk. Dadah. See you di PR Talks episode selanjutnya. Dadah. Seru.